Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, perkenalkan nama saya Iwan Maulana. Saya mahasiswa A23 PJJ PAI Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati. Pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan tentang kekurangan atau masalah-masalah yang terdapat dalam pendidikan di Indonesia. Menurut saya ada beberapa, di sini saya melihat ada empat faktor yang menyebabkan kekurangan atau belum maksimalnya pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan akses pendidikan. Tidak semua anak-anak di Indonesia ini bisa mengenyam pendidikan, terutama di daerah-daerah yang termasuknya daerah 3T, terpencil, tertinggal, terluar. Kalau di daerah-daerah kota-kota besar, itu mungkin kita tidak akan pernah lihat hal-hal seperti itu. Tapi di daerah 3T tersebut, ya contohnya, ya banyak infrastruktur sekolah yang belum memadai, atau akses jalannya itu ya jauh, maksudnya jarak tempuhnya, serta biaya pendidikan yang mahal. Nah, beberapa hal tersebut membuat kadang-kadang anak itu, terutama orang tua, ya tidak menyekolahkan anaknya seperti itu. Ya, apalagi dengan kondisi ekonomi orang tua yang pas-pasan. Maka pada saat itu lebih banyak orang tua itu menyuruh anaknya untuk bekerja daripada mereka menuntut ilmu atau sekolah. Yang kedua, ya faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia kurang maksimal adalah kualitas pendidikan yang tidak merata. Nah, bisa kita lihat ketimpangan antara pendidikan sekolah di kota dan di desa, baik itu dari segi fasilitas ataupun dari segi tenaga pengajar. Dan ini yang mengakibatkan pada perolehan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan siswa yang kurang. Yang ketiga, itu kurikulum yang belum sebetulnya relevan. Jadi banyak, ya seperti kita ketahui itu, negara kita itu sudah berapa kali ganti kurikulum, terakhir kurikulum Merdeka. Ya, jadi banyak kurikulum itu hanya menyuruh siswa itu menghafal banyak materi, tapi tidak membekali siswa dengan sesuatu yang yang dituntut untuk kebutuhan kerja saat ini, khususnya misalkan sekolah-sekolah yang sudah level-level SMA seperti itu. Harusnya kurikulum itu ya memberikan suatu pengalaman atau pendidikan yang bisa membekali seseorang itu untuk kehidupannya, terutama di dunia kerja. Nah, dan harusnya juga ya para siswa ini diberikan keterampilan berpikir kritis atau secara abstrak, kreativitas dan problem solving yang dibutuhkan pada abad ini untuk kehidupan mereka di masa depan.
Yang keempat, yaitu salah satu faktor yang membuat pendidikan kita kurang maksimal, yaitu kesejahteraan guru yang belum maksimal. Ya, seperti kita ketahui, memang kalau guru-guru yang sudah termasuknya P3K atau PNS, ya itu sudahlah tidak bisa kita bahas karena sudah memang kesejahteraannya sudah maksimal. Tapi kalau guru-guru honorer itu yang kerja atau mengabdi di sekolah-sekolah swasta itu sangat menyedihkan ya nasibnya. Di satu sisi mereka berjuang ya untuk membuat anak-anak itu menjadi seorang yang pintar, cerdas. Di satu sisi mereka juga harus berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Jadi guru itu menurut saya antara ya kewajiban dan kebutuhan. Kewajiban mendidik anak ya dan ya mencari kewajiban juga memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan bagaimana seorang guru itu akan maksimal mengajar apabila ya salary atau gaji yang mereka terima pun belum maksimal seperti itu. Nah, ini akan mengurangi kualitas mereka dalam mengajar ya seperti itu. Itu adalah beberapa 4 masalah atau 4 faktor yang membuat pendidikan kita masih kurang maksimal, terutama di Indonesia. Adapun solusinya, satu adalah pemerataan infrastruktur sekolah. Nah, alhamdulillah sekarang ini ya pemerintah, terutama dalam hal ini Dignas atau Kemenak, telah membuat terobosan-terobosan atau istilahnya pemerataan dalam bidang infrastruktur sekolah, khususnya bangunannya seperti itu. Bangunannya ya atau misalkan fasilitas-fasilitasnya seperti itu. Ya. Jadi ya mau sekolah dimanapun anak kita kalau sekolahnya bangunannya sudah bagus, fasilitasnya sudah bagus, itu tidak masalah. Yang kedua, solusi kedua adalah peningkatan kualitas guru. Ya memang saya bilang tadi, peningkatan kualitas guru salah satunya berhubungan dengan ya kesejahteraan guru. Nah, tapi pada saat ini yang saya rasakan, khususnya di madrasah, itu sudah ada namanya sertifikasi. Dari sertifikasi itu dalam sebulan guru itu diberikan gaji oleh pemerintah sebesar 1.500.000. Tapi itu pun tidak istilahnya ya setiap bulannya seperti itu. Ada juga dari yang saya rasakan di Jakarta itu ada namanya TPG ya, tambahan penghasilan guru itu dari Dignas itu sebesar 500.000. Dan ada juga namanya in-passing. Tapi memang untuk mendapatkan itu harus dengan perjuangan. Harus ada namanya untuk sertifikasi kita mesti mengadakan PPG ikut PPG terlebih dahulu seperti itu. Dan tahap pentingnya adalah peningkatan kemampuan guru dalam mengajar. Nah, di sini seorang guru juga harus ya mengikuti program-program pelatihan atau pengembangan kompetensi bagi guru, dan sekarang juga pemerintah sudah banyak melakukan itu semua. Adanya seminar-seminar seperti itu, baik yang online ataupun offline seperti itu. Yang ketiga itu pembaharuan kurikulum. Ya, kurikulum pendidikannya harus diperbaharui agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan yang ya
dibutuhkan oleh para siswa-siswa kita untuk di masa depannya, seperti itu ya. Seperti berpikir kritis, kreativitas, problem solving, dan komunikasi. Mungkin itu saja menurut saya masalah yang menyebabkan pendidikan di negara kita Indonesia belum maksimal. Mungkin masih banyak yang lain, tapi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.